Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang investor pasar modal. Perkenalkan, nama saya Nindya Naidu dengan NIM 64240247. Perkenalkan, nama saya Hestiana Putri Alifa dengan NIM 64240328. Saya Naila Azhar Ramadhani dengan NIM 64240367. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Karmila dengan NIM 64240394. Perkenalkan, nama saya Rafika Rahmayani Rambe dengan NIM 642404. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang implementasi dan evaluasi investasi saham menggunakan akun virtual yaitu IDX. Perkenalkan, nama saya Nindya Naidu dengan NIM 64240247. Perkenalkan, nama saya Hestiana Putri Alifa dengan NIM 64240328. Nama saya Naila Azhar Ramadhani dengan NIM 64240367. Saya dengan Rafika Rahmayani Rambe dengan NIM 64240481. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Karmila dengan NIM 64240394. Investasi dilakukan pada saham PT Astra International Tbk atau ASII dan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA melalui aplikasi IDX Mobile menggunakan akun virtual. Analisis yang digunakan meliputi analisis keuangan, eksperimen, serta peramalan kuantitatif dan kualitatif untuk memahami kinerja perusahaan dan pergerakan harga saham. Proses analisis dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya, alasan pemilihan saham. Pemilihan saham ASII dan BBCA didasarkan pada pertimbangan untuk meminimalkan risiko serta memaksimalkan potensi keuntungan investasi. Saham ASII atau PT Astra International Tbk dipilih karena memiliki kinerja keuangan yang stabil, reputasi perusahaan yang baik, serta diversifikasi usaha di berbagai sektor sehingga resikonya relatif lebih rendah. Selain itu, ASII juga rutin membagikan dividen kepada investor. Alasan kenapa kami memilih saham BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk dipilih karena memiliki manajemen risiko yang kuat dengan tingkat kredit bermasalah yang rendah. BBCA juga termasuk saham blue chip dengan kapitalisasi pasar besar serta memiliki likuiditas tinggi sehingga dinilai aman dan prospektif untuk investasi jangka panjang. Dalam implementasi dan evaluasi investasi saham menggunakan akun virtual digunakan 3 metode utama, yaitu peramalan kuantitatif, peramalan kualitatif, dan metode financial eksperimen. Ketiga metode tersebut bertujuan untuk memprediksi pergerakan harga saham ASII dan BBCA di masa mendatang agar keputusan investasi dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data. Selanjutnya, definisi peramalan. Peramalan sendiri adalah proses atau metode untuk memprediksi kondisi atau kejadian di masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia, termasuk data historis atau handoko dalam ROIN 2019. Metode peramalan kuantitatif digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham asli dan BCA secara numerik berdasarkan data historis jangka pendek yang diperoleh melalui aplikasi IDX Mobile. Analisis dilakukan dengan mengamati harga pembukaan, penutupan, harga tinggi, harga terendah, serta volume transaksi untuk menilai kestabilan dan arah pergerakan harga saham. Selain itu, metode ini digunakan untuk menghitung return harian selama 3 hari pengamatan guna mengetahui potensi keuntungan serta tingkat risiko jangka pendek. Metode peramalan kualitatif. Metode peramalan kualitatif digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham dengan menganalisis
eksternal seperti sentimen pasar, berita ekonomi, dan kondisi industri. Analisis dilakukan melalui pemantauan berita dan sentimen pasar yang berkaitan dengan industri otomotif dan kebijakan pemerintah yang mengaruhi hasil serta kebijakan suku bunga, regulasi OJK, dan kondisi perbankan yang berpengaruh terhadap BBCA. Selain itu, dianalisis pula kondisi industri terkait, termasuk tren penjualan, persaingan usaha, pertumbuhan kredit, digital banking, dan tingkat kredit bermasalah. Rekomendasi serta riset analisis digunakan sebagai pendukung dalam memperkirakan prospek saham hasil dan BBCA guna memperkuat keputusan investasi. Metode finansial eksperimen. Metode finansial eksperimen digunakan untuk menganalisis perilaku keuangan serta mengevaluasi pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap pengambilan keputusan investasi. Eksperimen dilakukan dengan memilih saham PT Astra International atau TBK hasil dan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA sebagai objek penelitian. Simulasi pembelian saham dilakukan menggunakan akun virtual pada aplikasi ID mobil, sehingga transaksi dapat mengikuti harga pasar sebenarnya tanpa risiko kerugian finansial. Selama periode 3 hari, kinerja saham diamati secara real time melalui perubahan harga, keuntungan harian, dan aktivitas perdagangan untuk menilai dampak keputusan investasi terhadap nilai aset. Pelaksanaan pembelian akun virtual. Langkah-langkah awal yang dilakukan untuk memulai proses investasi menggunakan virtual akun sebagai bagian dari financial eksperimen. Kami menggunakan aplikasi ID mobil untuk melakukan uji coba pembelian saham. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, pembukaan akun virtual dengan mengunduh dan membuka aplikasi ID mobil. Kemudian memilih opsi untuk membuat akun baru. Yang kedua, registrasi akun. Pada tahap registrasi, pengguna diminta mengisi data pribadi seperti email dan kata sandi. Yang ketiga, aktivasi akun. Setelah registrasi selesai, pengguna melakukan aktivasi melalui proses sertifikasi yang biasanya dikirimkan ke email. Ketika aktivasi berhasil, akun sudah dapat digunakan untuk mengakses fitur seperti ID virtual trading. Pemilihan saham. Pemilihan saham merupakan langkah awal yang penting dalam investasi karena menentukan potensi keuntungan dan risiko. Dalam penelitian ini, saham hasil atau PT Astra International Tbk dan BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk dipilih sebagai objek uji coba pemilihan saham. Pemilihan tersebut didasarkan pada alasan yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, serta hasil analisis awal menggunakan metode peramalan kuantitatif, kualitatif, dan finansial eksperimen. Selanjutnya itu pembelian saham. Pembelian saham dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025 menggunakan akun virtual di aplikasi IDX Mobile. Berikut transaksi pembelian saham. Yang pertama itu ada waktu pembelian dan jumlah lot. Yang pertama ada saham ASII dari PT Astra International Tbk. Tanggal pembeliannya yaitu tanggal 10 Desember 2025. Waktu pembeliannya itu jam 9:33 menit. Terus jumlah lot yang dibeli itu sebesar 3 lot atau 300 lembar saham. Harga beli per lembar itu 6.675. Total investasi 3 lot sama dengan 300 lembar dikali 6.675 sama dengan 2.500. Yang selanjutnya ada saham BBCA dari PT Bank Sentral Asia Tbk.
Tanggal pembeliannya yaitu tanggal 10 Desember 2025, waktu pembeliannya jam 9:30, jumlah lot yang dibeli sebesar 3 lot atau 300 lembar saham, harga beli per lembar sebesar 8.125, total investasinya 3 lot sama dengan 300 lembar dikali 8.125, hasilnya itu 2.437.500. Rekapitulasi total investasi didapat dari 2.2.500 dari PT ASII ditambah dengan 2.437.500 dari PT BBCA, maka hasilnya sebesar 4.440.000. Selanjutnya ada dokumentasi transaksi. Di sebelah kiri ada dokumentasi dari pembelian saham BBCA. Setelah melakukan tahap pembelian, seluruh transaksi dicatat dan dipantau untuk melihat pergerakan harga saham dalam 3 hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk memprediksi potensi keuntungan atau kerugian dari kedua saham tersebut. Juga ada dokumentasi dari pembelian saham ASII. Pembelian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perencanaan sebelumnya, di mana ASII kinerja keuangan stabil, reputasi baik, memiliki banyak sektor usaha, dan rutin membagikan dividen. Sedangkan BBCA dipilih karena perspektifnya di sektor perbankan yang cukup stabil, manajemen resiko kuat, termasuk saham blue chip dengan prospek jangka panjang dan likuiditas tinggi. Pemantauan harian. Yang pertama, pemantauan harian saham ASII. Hari pertama, tanggal 10 Desember 2025, waktu pemantauannya itu jam 18:39. Harga pembuka saham yaitu 6.700. Pada hari pertama, harga saham bergerak fluktuatif dengan rentang 6.600 hingga 6.700. Sempat menguat pada pertengahan sesi, lalu kembali turun dan ditutup di harga 6.625. Lalu yang pertama ada pemantauan harian saham ASII hari kedua, yaitu 11 Desember 2025. Waktu pemantauan jam 17:24, harga pembuka saham di harga 6.650. Pada hari kedua ini, pergerakan saham ASII menunjukkan tren bearish. Harga bergerak turun secara bertahap dari sekitar 6.625 di pembukaan, kemudian melemah ke kisaran 6.300 hingga 6.400. Dan pada akhir sesi, saham akhirnya ditutup di harga 6.450, menunjukkan tekanan jual yang lebih dominan. Lalu, pada hari ketiga, tanggal 12 Desember tahun 2025, dengan waktu pemantauan jam 18:17, harga pembuka saham di harga 6.550. Pada hari ketiga ini, pergerakan saham ASII menunjukkan tren sideways. Harga sempat turun dari 6.550 ke sekitar harga 6.450, namun kembali bergerak di kisaran 6.550 hingga 6.600. Tidak ada volume signifikan yang menandakan arah tren baru. Menjelang penutupan harga sedikit menguat dan saham ditutup di harga 6.600. Lalu pemantauan harian pada saham BCA. Hari pertama, pada tanggal 10 Desember 2025, dengan waktu pemantauan jam 18:54, harga pembuka saham di harga 8.100. Pergerakan harga ini pada hari pertama menunjukkan tren sideways, karena harga bergerak pada kisaran 8.050 hingga 8.100 tanpa arah naik atau turun yang dominan. Hal ini menandakan aktivitas transaksi yang normal dan pergerakan harga yang tidak terlalu tajam. Saham ditutup di 6.075. Lalu masih di saham BCA pada hari kedua, yaitu tanggal 11 Desember 2025. Dengan waktu pemantauan jam 16:01, harga pembuka saham di harga 8.175.
Pada hari kedua ini, pergerakan saham BBCA menunjukkan tren bearish dengan harga bergerak menurun secara bertahap dari 8.200 hingga kisaran 7.900. Pada penutupan, pergerakan grafik menunjukkan tekanan jual yang dominan sepanjang sesi, sehingga harga terus melemah hingga akhir hari. Lalu pada hari terakhir, pantauan harian saham BBCA pada hari ketiga tanggal 12 Desember 2025 dengan waktu pemantauan jam 18.17. Harga pembuka saham di harga 7.900. Pada hari ketiga ini, pergerakan harga saham BBCA menunjukkan tren sideways. Harga bergerak fluktuatif dalam kisaran 7.900 hingga 8.000 sepanjang sesi. Tidak terlihat tekanan jual maupun beli yang dominan, sehingga harga bergerak stabil dan ditutup di sekitar 8.000. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, evaluasi saham ASII. Harga beli saham ASII sebesar 6.675 per lembar. Sedangkan harga penutupan pada tanggal 12 Desember 2025 tercatat 6.600. Selama periode evaluasi, harga saham mengalami penurunan 75 atau sekitar minus 1,12%. Dengan jumlah pembelian 3 lot atau 300 lembar, kerugian yang dialami sebesar 22.500. Penurunan harga ini dipengaruhi oleh pelemahan IHSG serta tekanan pada sektor otomotif akibat persaingan dan penurunan penjualan. Yang kedua, evaluasi saham BBCA. Harga beli saham BBCA sebesar 8.125 per lembar dan harga penutupan pada 12 Desember 2025 sebesar 8.000. Dalam 3 hari pengamatan, harga saham turun 125 atau sekitar minus 1,54% dengan kepemilikan 3 lot atau 300 lembar. Total kerugian yang terjadi sebesar 37.500. Penurunan harga BBCA dipengaruhi oleh pelemahan IHSG dan adanya perpindahan dana investor ke instrumen investasi lain. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan praktik investasi menggunakan akun virtual IDX Mobile terhadap saham ASII dan BBCA selama periode 10-12 Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa investasi saham merupakan aktivitas yang menuntut analisis, perencanaan, dan pemantauan yang cermat. Selama periode pengamatan, kedua saham mengalami penurunan dengan ASII turun sekitar minus 1,12% dan BBCA turun sekitar minus 1,54%, sehingga menimbulkan kerugian masing-masing sebesar 22.500 dan 37.500. Penurunan harga saham ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pelemahan IHSG yang berdampak pada saham-saham berkapitalisasi besar, tekanan pada sektor usaha masing-masing perusahaan, serta perpindahan dana investor ke instrumen lain yang dianggap lebih menjanjikan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, lakukan analisis lebih matang sebelum membeli saham, baik dari laporan keuangan maupun kondisi pasar. Yang kedua, pantau pergerakan harga saham secara rutin supaya bisa menyesuaikan strategi ketika pasar berubah. Yang ketiga, gunakan akun virtual sebagai latihan dasar agar terbiasa dengan pasar tanpa risiko kehilangan uang sungguhan. Yang keempat, perhatikan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan berita industri yang bisa memengaruhi harga saham. Yang kelima, evaluasi hasil investasi secara berkala untuk memperbaiki strategi dan belajar dari pengalaman kerugian atau keuntungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.